Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat. Shadaqallahul adzim. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai Islam dan iptek. Agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quran memuat ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat lengkap. Salah satunya adalah keterangan manusia yang melakukan perjalanan hingga ke angkasa luar, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana menghasilkan kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam. Di dalam keterangan bahwa sebelum melakukan Isra Mi'raj, Nabi terlebih dahulu dioperasi dengan dihilangkan penyakit hatinya, yakni dengan dicuci hatinya menggunakan air Zam-Zam. Peristiwa ini jauh lebih dulu di dalam agama Islam sebelum manusia lain mengenal teknologi canggih. Bahkan, kecanggihan teknologi yang diterapkan merupakan teknologi yang maha canggih dan tiada akan duanya di dunia ini. Salah satu buktinya adalah perjalanan angkasa luar bulat-bulatnya hanya dengan waktu 1 malam. Kita sebagai umat Islam keliru jika agama Islam tidak membahas teknologi maupun yang gaib. Semua disebutkan dalam Al-Quran. Hanya saja semua disebutkan dalam Al-Quran. Hanya saja sebelum kita mempelajari teknologi, terlebih dahulu harus dibekali dengan tauhid dan keesaan Allah, sehingga nantinya semakin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan bertambah pula imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang buta huruf dan kitab Al-Quran juga belum ada, sehingga membacanya umat Islam tidaklah sempit makna membaca yang sekarang pada umumnya. Karenanya umat Islam diharapkan terus mengkaji segala sesuatu melalui penglihatan, pendengaran, perasaan, dan pikiran terhadap segala situasi yang dialaminya, untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup dalam kehidupannya. Hal tersebut dijelaskan pada keadaan real Nabi Muhammad SAW yang buta huruf dan kitab Al-Quran juga belum ada. Sehingga membacanya umat Islam tidaklah sesempit makna membaca yang sekarang pada umumnya. Karenanya umat manusia diharapkan terus mengkaji segala sesuatu melalui penglihatan, pendengaran, perasaan, dan pikiran terhadap segala situasi yang dialaminya. Membaca atau belajarnya umat Islam harus pada guru, ustadz, ataupun kiai yang sudah memahami ilmu ketauhidan dengan baik. Cara ini agar tidak terjadi pemahaman yang keliru, karena kriteria keberhasilan umat Islam adalah dilihat dari akhlaknya. Kelembutan pribadi sebagai tolak ukur utama di samping penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun yang gaib. Semua disebutkan dalam Al-Quran. Hanya saja semua disebutkan dalam Al-Quran. Hanya saja sebelum kita mempelajari teknologi,
terlebih dahulu harus dibekali dengan tauhid dan keesaan Allah, sehingga nantinya semakin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan bertambah pula imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan bahwa yang harus dipahami pertama adalah urutan keilmuan yang harus dipelajari, yaitu sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah dengan membaca nama Tuhan Pencipta. Membaca di sini bukanlah dalam arti sempit, yakni hanya sebatas melafalkan tulisan beberapa huruf. Membaca dalam arti sesungguhnya adalah membaca seluruh kemampuan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup di kehidupannya. Hal tersebut dijelaskan pada keadaan real Nabi Muhammad SAW yang buta huruf dan kitab juga belum ada. Al-Quran juga belum ada. Sehingga membacanya umat Islam tidaklah sempit makna membaca yang sekarang pada umumnya. Karenanya umat Islam diharapkan terus mengkaji segala sesuatu melalui penglihatan, pendengaran, perasaan, dan pikiran terhadap segala situasi yang dialaminya. Sekian ceramah pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum. Allah